Sampurasun Baraya Priangan, bertemu lagi dengan saya Irma Normalia di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Sebelum kita hadirkan tokoh untuk hari ini, jangan lupa Baraya klik dulu tombol like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Habib Ivan Permadi, putra dari Pak Eman dan Ibu Oni Jahroni. Ia dilahirkan di Cigalontang pada 25 November 1972. Ia pernah bersekolah di SD Sukamana 1, kemudian melanjutkan SMP di Mangunreja, dan sekolah menengah atas di Ponpes Wali Songo Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah. Ia menghabiskan waktu SMA ini hingga tahun 1992. Saat mondok, ia juga aktif berorganisasi di Pelajar Islam Indonesia. Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kita akan langsung sapa saja, inilah dia Bapak Habib Ivan Permadi SPDI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, biasanya kita memanggilnya, jadi saya panggil Abah aja ya. Abah itu sebenarnya panggilan anak saya, kakak. Tapi karena semuanya jadi panggil Abah sekarang. Tapi nggak apa-apa nih, saya panggil Abah aja. Nggak apa-apa. Tidak merasa tua saya. Oke, baik. Abah, sebagaimana kita tahu, Abah tuh selain politisi juga seorang pengusaha, pemilik dari kedai kopi yang sangat terkenal di Tasikmalaya, Kopi Bareto. Baraya Priangan pasti sudah sangat mengetahui dan mungkin sudah dilihat di meja. Ini bawa nih ya, spesial buat Irma nih. Ada ya, Bah? Coba kita akan tes langsung nih seperti apa racikan hasil kopinya. Kalau kopi ini pasnya jam segini nih tuh masih mengeluarkan itu apa namanya, asap. asapnya. Masih panas ya, Bah ya? Masih panas sengaja. Tapi mitosnya ngopi harus makan dulu itu benar nggak, Bah? Benar, karena saya nggak pas juga ya ngobrolin tentang hal yang berkaitan ini. Mungkin orang kesehatan yang lebih ini. Tapi ada zat dalam kopi, apa kafeinnya atau apa katanya yang merusak lambung kalau lambungnya belum terlapisi oleh makanan yang lain. Jadi memang itu fakta loh, bukan mitos. Fakta. Kalau mitos tentang kopi apa, Bah? Kalau yang mitos tentang kopi itu sebagian bilang orang kalau ngopi dia nggak bisa tidur. Nah itu mitos. Mitos. Faktanya? Orang tidur nggak bisa ngopi. Bener sih, bener. Kalau harus sarapan dulu sebelum ngopi, itu fakta. Itu, Pak. Kita cobain ya. Sarapan, silakan. Oke, sudah. Kita Ini tes. kopi Tasik biasanya. Ini kopi apa nih, Bah? Jenisnya? Ini Arabica. Arabica, dan ini Arabica Japa Sukapura. Sekarang kita menyebutnya untuk seluruh kopi yang berasal dari Tasik. Dari mulai Taraju, Cigalontang, Parentas, Galunggung, Cakrabuana, kemudian itu apa Karahabodas, itu kita bersatu dalam indikasi geografis Japa Sukapura. Jadi ini benar-benar kopi dari Tasikmalaya. Dari Tasik ini. Sukapura. Jadi kalau ada yang mau bilang di Tasik ada kopi, gak ada. Banyak sekarang. Iya, Tasik sekarang jadi kota 1000 kafe. Iya, betul. Gak apa-apa, karena biasanya lahir kedai baru itu biasanya memunculkan pecandu kopi baru. Karena kopi kan adiktif. Orang selalu sudah ngopi yang beginian, itu biasanya lupa kopi yang lain. Ini latar belakangnya Abah bisa jadi tertarik dengan dunia perkopian itu apa sebenarnya? Awal mulanya? Ya karena orang sering kumpul-kumpul sama banyak orang gitu ya. Saya kan termasuk juga generasi yang pernah tinggal sendirian jauh dari orang tua, apa itu di kos-kosan, apa di Kobong, karena dulu saya pernah nyantri. Itu kan akrab dengan minuman kopi ini gitu. Saya dikenalkan sama kopi, kemudian bahwa aman loh meskipun punya penyakit lambung.
tapi memang tidak boleh dalam keadaan perut kosong. Dan akhirnya kecanduan jadi ngopi lagi, ketemu banyak orang, kumpul-kumpul alat kopi, gitu. Jadi mau kemana-mana kalau keluar kota itu pasti nyari kedai kota yang ada kedai kopi, ngopi di situ nongkrong. Lama-lama di sini juga nyari kedai kopi, kumpul-kumpul di kedai kopi gitu. Di rumah punya alat-alat kopi. Kan istri saya biasanya kan ya kalau perempuan itu kalau urusan yang berkaitan dengan membayar kan suka paling cerewet gitu. Ngumpulin orang banyak kopi. Gitu. Dia kepikiran, "Wah, mana kalau kita bikin kedai kopi aja ya?" Gitu. Iya, bikin kedai kopi lah gitu. Jadi ada apa namanya? Dapat kumpulnya kita dapat, ketemu banyak orangnya juga dapat. Nah, kalau kata istri saya dapat. cuannya juga dapat. Iya kan, cuan yang penting. Dapat, gitu kan. Kata istri saya kan gitu. Betul, betul. Kalau urusan ngitung-ngitung seperti itu kan serahkan kepada Perempuan jagonya. Administrasi itu perempuan jago ya kan. Iya, Abah kita akan beralih nih Ya, sedikit. siap. Masa kecil Abah. Seperti apa Abah dibesarkan oleh kedua orang tua? Bapak saya seorang guru ya, guru SD ya. Guru SD. Jadi saya itu dulu 6 bersaudara laki-laki semua. Dari ibu saya gitu ya. Nanti saya cerita karena ibu saya meninggal pada saat saya remaja, saat mendekati masa pemuda, punya ini lagi saudara lagi laki-laki juga. Jadi kalau sekarang itu 7 berkeluarga. 7 bersaudara. Laki-laki semua. Wow, Gitu. Dulu luar biasa. 6 laki-laki bersaudara. Dan saya tuh paling seneng ngikutin bapak saya kalau lagi mengajar. Jadi dari saya umur inget lah gitu 5-6 tahun sebelum masuk SD, saya tuh sudah ngikut ke orang tua saya, ke bapak saya ngajar di tempat yang ya kalau sekarang dekat lah mungkin, kalau lagi kecil tuh jauh banget karena jalannya juga jelek gitu ya. Di mana tuh Abah? Di Cigalontang. Cigalontang. Bapak mengajar di Cigalontang. Bapak saya tuh dari desa Sukamanah, itu ke tempat mengajarnya itu melewati berapa desa gitu. Sekitar 10 sampai 12 kilo lah gitu. Tapi kan kalau dulu jalannya jelek gitu ya, nggak ada aspal, nggak ada apa. Jadi bapak saya tuh pakai motor, saya inget Yamaha 100, nggak apa-apa nyebut merek ya karena di sini. Yamaha 100 yang ya dulu tuh mungkin pada zamannya gitu ya, itu sudah tua juga pada zamannya juga Bu. Sekitar tahun 70 berapa, 77, 78 lah mungkin, karena saya lahir 72 gitu ya. 77 apa 78 gitu. Saya suka ikut ke bapak saya ke tempat beliau mengajar. Ikut ke kelas? Enggak, saya suka dititipin di ada dulu yang pembuat gula merah, Mahati dulu di rumah Di sekitar sekolah. Gitu. Jadi mungkin karena kalau dulu mah yang namanya guru SD itu, apalagi bapak saya kan kepala sekolah di situ, disebutnya kan Pak Mantri Guru. Jadi kalau lewat itu Jang Mantri gitu ya. Dulu orang tuh sangat respect dengan profesi guru ya. Gitu ya. Dan saya anak keempat. Anak keempat. Bapak tegas atau seperti apa? Galak kan? Apa ya, Pak? Menghadapi 6 laki-laki gitu kan? Karena mungkin yang dihadapinya anak laki-laki gitu, dan yang semuanya dengan segala keriuh rendahannya, saya membayangkan dulu bapak galak sekali gitu. Jadi bapak itu selalu menyediakan cecepret dari sapu lidi itu yang dipisahkan jadi kecil gitu. Lamun eta mah jiga paranti nyepret ucing gitu. Diuntun gitu, digulung-gulung. Itu dia disiapin kalau anak-anaknya ribut gitu. Saya pernah dikejar sama bapak saya karena itu ngolok-ngolok adik saya pakai apa gitu. Saya nggak ingat lagi tuh. Dan itu yang membuat akhirnya saya lebih banyak juga tinggal di rumah teman-teman saya. Saya kadang-kadang nginep, belajar, tapi kadang-kadang sampai nginep di rumah. Alasannya belajar di rumah teman. Belajar di rumah teman gitu. Karena di rumah itu memang ya rumah kecil gitu, kemudian anaknya laki-laki semua. Jadi saya lebih senang di kampung sebelah kan ada teman. Kebetulan juga mungkin kalau di kelas saya juga kalau nggak ranking 1, ranking 2 gitu di kelas itu. Makanya jadi teman-teman kan seneng kalau udah belajarnya di rumah saya aja. Dengan bermodalkan kecerdasannya. Alhamdulillah gitu. Jadi akhirnya saya itu sampai SMP tuh. Dari SD sampai SMP saya memang jarang di rumah gitu. Lebih sering di luar gitu. Lebih sering di luar, apalagi pada saat
saya menjelang SD itu ibu saya itu sakit bertahun-tahun gitu. Nah itu, sosok ibu itu seperti apa yang masih, mungkin karena ibu meninggal di usia, maksudnya Akang masih remaja lah ya. Jadi yang diingat dari ibu mungkin hanya beberapa tahun, tapi apa yang paling melekat? Ibu saya itu apa ya, orang memang betul-betul pekerja keras gitu. Dalam keadaan sakit saya masih ingat dulu tuh kalau di kampung itu ada yang namanya sawah dipanen kemudian gacong lah dulu ya. Ibu saya itu dalam keadaan ketika dia sembuh 1 tahun misalkan, tapi sakit lagi tahun berikutnya. Pada saat sembuh tuh saya masih ingat dia tuh masih suka ikut manen di sawah orang gitu ya. Buburuh ya bahasanya, buburuh ya. Ikut gacong di tempat itu. Padahal kondisi fisiknya tuh tidak sehat yang lain gitu. Nah, kemudian saking sayangnya anak-anaknya tuh nyaris saya nggak pernah mendapatkan bentakan atau apa dari ibu saya. Nah itu warga. Kalau masalah karena kondisinya seperti itu, kita juga tumbuh menjadi saya benar tumbuh tidak bisa menjadi anak yang bermanja-manja. Nah, ya kepala sekolah guru SD zaman dulu mungkin jangan dibayangkan besarnya penghasilannya zaman dulu ya, masih sangat rendah sebelum periode yang sekarang. Kesini ya, betul. SMP saya ke Mangunreja, jaraknya itu mungkin dari tempat saya di Cigalontang tuh, karena saya Cigalontangnya di Sukamanah ya, Kampung Samende, Desa Sukamanah. Itu ke Cigalontang, SMP Cigalontang sudah ada waktu itu, SMP Singaparna sudah ada. Tapi SMP Cigalontang dan SMP Singaparna itu kan nggak bisa dilalui dengan jalan kaki, harus pakai kendaraan. Kendaraannya masih sangat jarang, dan waktu itu mungkin kan kepikiran kalau ke Mangunreja itu bisa dengan jalan kaki lewat sawah. Jadi ditempuh dengan perjalanan ke sekolah itu dengan jalan kaki lewat pematang sawah pada saat pasca Galunggung tahun 86 berarti saya masuk. SMP di sana, kemudian di SMA Mangunreja. Nah, sedikit waktu di SMP saya juga masih suka ikut jualan loh, ikut menjual apa saya ingat. Dulu ada kerajinan figura yang dibuat dari kerang. Oh iya, yang ditempel-tempel pakai Tempel-tempel. Kalau Mbak Irma kan karena orang pesisir dulunya pasti tahu itu. Nah, ditempel-tempel. Itu dibeli dari pengrajin, kemudian kita jajakan. Waktu SMP saya udah sampai ke Ciamis loh, sampai ke Garut loh. Jalan kaki. Ya kan jualan dari rumah ke rumah. Kalau dapat lebihnya baru pulang pakai ikut naik bis gitu, naik kendaraan umum. Kalau jalan SMP. Jadi kelas 3 itu saya pernah punya pengalaman jalan terus ke satu tempat, ke satu daerah gitu. Ternyata pas saya ketok-ketok pintu, itu yang buka itu teman saya, teman SMP, teman sekelas. Yang rumahnya memang agak jauh dari SMP kita gitu ya, dari SMP kita ketemu kita. Tapi ya nggak malu, nggak apa-apa orang. Waktu itu saya udah juara umum loh di SMP. Nah, itu justru yang menjadi penasaran. Abah sibuk dengan berjualan lah gitu ya, sebagai menambah perekonomian keluarga, atau mungkin sebenarnya buat uang jajan sendiri aja. Itu tidak mengganggu belajar Abah? Enggak juga ya. Karena tadi saya itu dipertemukan dengan yang seperti itu oleh teman-teman sekolah, teman sekelas. Nah, kita ada orang yang gitu, gimana kalau kita jualan ya, ayo gitu. Dan saya kan membantu mereka membersamai belajar mereka juga gitu kan. Sampai SMP memang saya lebih keseringan saya nggak di rumah. Jadi dari teman ini di rumah teman belajar bersama, kadang sampai tidur di rumah teman, subuh baru pulang gitu ke rumah. Itu udah biasa. Jadi makanya habis SMP saya bercita-cita ke sekolah yang lain gitu ya. Ada sekolah yang dulu tuh, kalau dulu ada namanya SMF ya, Sekolah Menengah Farmasi. Nah, di Cirebon dulu tuh. Ada SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Karena saya lihat ada saudara yang keluaran dari itu langsung kerja.
Nah, kan yang kebayang gitu. Jadi yang ada di persepsi Abah tuh pokoknya yang lulus sekolah Lulus langsung sekolah kerja. bisa kerja gitu ya, bisa dapat penghasilan gitu ya, bisa mungkin kan sederhana kalau gitu. Orang kalau udah kerja bisa menikah gitu ya. Cita-citanya udah pengen menikah aja. Sederhana kan orang ya dari daerah ya gitu, orang melihat kan. Apalagi teman-teman SMP itu kalau melanjutkan, kalau yang nggak melanjutkan dari SD misalkan, ada yang jadi berdagang sama saudaranya ke Lampung, ke Palembang gitu ya. Pulang-pulangnya kan sudah bawa motor baru gitu, boncengin gadis cantik di kampung, di desa. Itu sesuatu yang mewah di pikiran sederhana kita sebagai orang daerah gitu, orang kampung. Nah, tapi bapak saya berpikir lain, enggak, kamu harus ke Jawa Timur nemenin adik saya yang kebetulan sangat bersikeras untuk pesantren di Pondok Ngabar ya, Wali Songo. Itu pondok alumni Gontor yang pertama, jadi yang mengikuti metode pendidikan Gontor dengan segala peraturan-peraturannya atau kurikulumnya, itu pondok pesantren Wali Songo di Ngabar. Masih sama-sama di Ponorogo dekat Gontor. Saya sempat protes ke orang tua saya, ke bapak, Pak, NEM saya paling tinggi loh di SMP, dan saya rapot saya juga bagus, ijazah juga bagus gitu, NEM-nya paling tinggi di SMP. Kan kalau misalkan masuk ke seperti orang lain ke SMA favorit atau ke keinginan saya, kan itu mudah. Enggak, kamu berangkat ke sana aja. Saya ingin ini bikin kerja ini, kalau ke kesehatan itu kan mudah. Enggak, kata bapak saya, kamu harus berangkat ke sana, dianterin saya. Nangis saya tuh. Orang tiba-tiba kan harus berangkat ke tempat yang jauh. Iya, di ujung Jawa Barat kalau Jawa Timur gitu ya. Naik kereta Kakara. Kereta Jawa Timur. Tapi subhanallah, mungkin itu rahasia Allah gitu ya. Saya dulu ingin saya ingin jadi bekerja di lingkungan kesehatan gitu ya. Lingkungan kesehatan yang kalau dulu pikir itu dari sekolah kesehatan itu kan biasanya ikatan dinas ya, ikatan dinas kerja. Subhanallah, saya turutin keinginan orang tua. Saya sekarang dapat bukan hanya bekerja di lingkungan kesehatan, saya berada di keluarga kesehatan karena istri saya itu juga petugas kesehatan, saudara-saudaranya petugas kesehatan, semuanya orang kesehatan gitu. Dan termasuk bapak dan ibu mertua saya kan orang kesehatan. Itu rahasia Allah yang doanya dijawab sekarang. Dijawab sekarang gitu. Jadi kadang-kadang kita kan punya keinginan yang ingin disegerakan, tapi Tuhan punya rahasia lain gitu itu. Karena bapak saya dulu. Dan itu suka saya ceritakan kalau saya di forum ketika saya menyampaikan ke anak-anak. Dulu saya gini, tapi ketaatan kita terhadap orang tua itu ternyata rahasianya jawabnya sekian puluh tahun kemudian. Jadi kita nggak tahu. Jadi SMA saya di sana. Seperti apa Abah? Pertama kali jauh dari orang tua, kemudian dengan ya yang kita tahu sekolah-sekolah di Jawa Timur ya sekolah yang tadi Abah sebutkan itu sekolah yang ketat dengan aturan. Nangis. Orang bapak saya pulang semingguan itu kita nggak bisa ini belum lagi ya masalahnya kan ya kalau tidur berdempetan udah biasa lah kita ya, nggak ini di rumah juga seperti itu berdempetan dengan itu ala santri ya, orang di rumah juga seperti itu gitu. Saya dengan teman-teman juga udah biasa seperti itu. Tapi yang tadi itu kalau pondok-pondok dengan aturan seperti itu kan nggak bisa keluar ya, kemudian ya kalau ada sedikit-sedikit itu penegakan aturannya juga kadang-kadang melebihi apa yang biasa diterapkan oleh orang tua di rumah gitu ya. Pulang 6 bulan kemudian, kenapa rambutnya pendek? Melanggar bahasa. Kemudian keorganisasian juga yang ketat diberikan oleh Pak Yai dan guru-guru di sana itu adalah belajar berorganisasi. Yang terpenting mereka menyampaikan bahwa kamu itu harus pandai bersosial bermasyarakat, dan pelajaran terpenting dari berorganisasi itu. Jadi ketika kamu nanti ke masyarakat, kamu habis belajar dari Ngabar, itu nggak berguna kamu kaya, kamu banyak uang kalau kamu nggak memikirkan orang-orang sekitar kamu, nggak bermanfaat buat orang sekitar kamu. Ngapain kamu jadi orang gede, jadi orang ini kalau kamu nggak memberi manfaat sama orang lain. Itu pelajaran berharga yang saya dapatkan dari pondok saya di Ngabar gitu. Menyenangkan sekali berbincang dengan Abah, tapi kita harus rehat sejenak. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa.
Pada tahun 1993, ia kuliah di Cipasung, jurusan Tarbiyah. Pada masa kuliah, ia justru aktif di IPNU dan Ansor. Selain itu, ia juga telah aktif menjadi pengurus Partai P3 sejak tahun 1997 sampai 1998. Ia juga pernah menjadi penyelenggara pemilu di tahun 1999. Baraya Priangan kembali dipotret, mengurai cerita, membingkai asa. Bersama Abah masih nih, Abah seru banget. Abah mulai di SMA ya, sederajat SMA itu diajarkan berorganisasi. Apa? Abah ikut organisasi apa yang pertama kali Abah ikut? Dari SMP memang saya sudah ketua OSIS sebetulnya. Waktu itu ketua OSIS, diajar pidato gitu ya, di teks. Tapi pas sudah di depan suruh pidato, akhirnya gak keluar juga suaranya dan hilang semua. Tak masuk ke Ngabar itu karena organisasi yang berlaku di sana waktu itu adalah Pelajar Islam Indonesia. Ya, itu pengurus daerah istimewa istilahnya. Jadi pengurus daerah istimewa karena pengurus daerah itu setingkat kabupaten kalau di nama di PII. Itu kalau di Ngabar itu diinikan menjadi pengurus daerah istimewa. Karena menjadi pondok pesantren yang waktu itu juga satu-satunya mungkin yang masih di Jawa Timur waktu itu. Kalau saya tidak salah yang masih bersikukuh bahwa organisasi yang diajarkan, yang diterapkan untuk santri-santrinya untuk pelajar adalah Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia waktu itu kan sedang dalam masa dibekukan karena menolak asas tunggal, pemberlakuan asas tunggal Undang-Undang Nomor 8 tentang ormas ya, ormasan, di mana setiap ormas dan parpol itu wajib menggunakan asas Pancasila waktu itu, dan PII itu salah satu organisasi pelajar yang menolak itu dan tetap menggunakan asasnya asas Islam. Nah itu menguatkan, kemudian Pak Kiai dan para guru-gurunya juga adalah alumni dari PII yang memang ternyata begitu kuat ideologinya. Sampai Pak Yai almarhum Al-Maghfurlah Pak Kiai Ibrahim Thoyyib itu sampai pernah berpidato di Masjid Ngabar itu di depan santri-santrinya sebelum bom jatuh di Ngabar. PII tidak akan pernah bubar di sini. Heroik waktu itu sampai pidatonya sudah sampai seperti itu. Saat itu Abah ngerasa tekanan pemerintah yang sangat luar biasa atau tidak? Kalau ke pondok sih enggak sih sebetulnya, karena kan kita di pondok ya. Yang paling enggak, tapi ya isme-isme tentang perlawanan terhadap pemerintahan waktu itu dalam bentuk tulisan, dalam narasi-narasi pidato yang kan kita ada latihan pidato ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Pada saat kita diberikan teks-teks pidato untuk latihan pidato, saya melihat dari senior-senior kita yang PI itu, wah ini, kalau di luar ini sudah berbahaya ini. Tapi karena kita di lingkungan pesantren mungkin fine-fine aja gitu ya. Isinya provokatif semua gitu Pak? Iya, perlawanan, bukan provokatif, penolakan terhadap tekanan gitu ya. Jadi bacaannya waktu itu cerita-cerita tentang termasuk cerita-cerita tentang Tanjung Priuk gitu ya, pidato-pidato tokoh-tokoh Tanjung Priuk itu semuanya kita serap gitu, kita masuk ke ini. Kemudian pada saat pelatihan LBT ya, Leadership Basic Training gitu ya, kemudian ada intra ya, intermediate training gitu yang di ini, itu seolah-olah kita itu dalam tekanan, memang sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi melaksanakannya. Kadang-kadang ada orang yang menyamar menjadi aparat itu. Kalau sekarang aparat yang menyamar maksudnya begitu Pak? Ya, menjadi aparat yang ada saya nggak tahu waktu itu karena pikiran kita juga belum jadi apakah itu betul aparat yang datang gitu ya, atau mungkin orang membubarkan acara, atau sebetulnya mungkin senior kita yang pura-pura jadi jadi aparat. Jadi aparat begitu, intel katanya waktu itu kan istilahnya. Kemudian sampai acaranya kemudian dibubarkan gitu sih, kita pindah ke tempat lain gitu mengadakan acara gitu. Sampai kemudian pada akhir saya menjadi pengurus daerah istimewa gitu di situ saya divisi departemen kaderisasi. Kalau kaderisasi itu ada kebijakan lain dari pesantren karena waktu itu sudah mulai melunak gitu ya, sudah mulai melunak karena mungkin entah karena tekanan atau apa. Yang saya tahu waktu itu organisasi kita itu di double cover namanya menjadi
pelajar Islam Wali Songo, jadi PIWS waktu itu, asalnya dari PI pelajar. Tapi susunan strukturnya masih, sistem kepelatihannya masih ada, tapi bentuk-bentuk kepelatihannya masih ada. Nah itu di tahun 90 saya 92 waktu itu, 92 akhir 91 saya ingat. Itu hadir Ketua Umum P3 ke Pondok, Kiai Haji Buya Hasan Metarem. Nah, pidato politik di hadapan santri semua. Saya terkagum-kagum sama kelembutannya, tapi menyampaikan semangat dalam kelembutan gitu ya, semangat dalam Buya. Sampai semuanya berkesempatan bersalaman, berjabat tangan bersama beliau gitu. Mungkin itu awal ya. Ingat 90, saya 92 pulang ke Tasik gitu ya. Dan menjelang pemilu ketemu sama Buya Hasan Metarem gitu kan. Buya. Jadi pulang ke sini nyoblos, ya jelas nyoblos P3 dong kan. Iya, ketertarikan dengan P3 itu sudah ada dari zaman di Wali Songo ya. Pas waktu itu ibu saya meninggal tahun 93 ya. Tahun 93, 92, memasuki tahun 93 ibu saya meninggal. Nah bapak karena ngurus anak yang ada itu mungkin 1, 2, 3 ya yang ada masih ada di rumah ya. Yang kakak-kakak saya sudah pada ini. Mungkin kesulitan untuk kalau memberangkatkan lagi ke Bandung, kira-kira ini gimana kalau yang dekat-dekat aja. Kebetulan saya juga waktu itu diajak oleh teman seangkatan saya yang tadi itu perempuan mualimat, tapi nggak pernah saya kenal di pondok sebelumnya. Nah ketemunya ketika dia datang ke rumah saya beserta kakaknya bahwa ada pondok modern di Bendungan yang kakaknya itu alumni Gontor itu, jadi ada pondok alumni Gontor Pak Kiai Haji Nuruddin Sahidin di Bendungan pada Kembang, itu mendirikan pondok pesantren ala Gontor gitu ya, alumni ya, pondok alumni Gontor. Saya diajak mengajar ke sana. Jadi tahun 92 itu nggak terlalu lama saya ngajar di sana. Jadi saya juga tahun 93 kemudian ya kuliahnya kata bapak udah aja di Cipasung aja. Nah, untuk yang kedua kalinya saya nurut ke bapak saya, meskipun saya waktu itu jiwa muda saya, saya bisa loh ke Bandung, ke Jakarta atau kemana, tapi bapak saya udah di sini aja karena ada adik kamu yang harus kamu jagain kan. Kebetulan pada saat ibu saya meninggal, kemudian 1 tahun kemudian bapak memang karena nggak ada yang ngurus ya, dan semua anak meridhokan dia menikah lagi gitu sama ibu yang sekarang. Kita juga udah ini lagi, bapak itu udah bertahun-tahun nggak ada yang ngurus, bahkan ngurus kita gitu. Sekarang mungkin saatnya ngurus anak-anak dan juga ngurus ibu yang sakit. Nah itu menikah. Jadi saya tahun 93 akhirnya masuk ke Cipasung. Itu tetangga masih Cipasung. Nah, menjelang muktamar di Cipasung, muktamar NU. Nah di Cipasung yang Gus Dur waktu itu mau dijatuhkan sama pemerintahan Orde Baru dengan calon lain itu siapa ya lupa, Nabi Haji Hasan apa itu. Nah itu kita pembentukan di daerah-daerah itu termasuk di Cigalontang itu kan banom-banom NU itu dibangkitkan gitu untuk menyambut muktamar. Nah saya masuknya malah ketemu dengan IPNU. IPPNU. Ya, IPNU ya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu kan Ikatan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama waktu itu. Nah akhirnya dari PII saya bergabung malah dengan IPNU, tidak ke HMI, meski udah jadi mahasiswa gitu, tapi tidak jadi ke HMI karena nggak ketemu teman-teman itu. Tapi ya berkahnya mungkin itu. Jadi saya belajar berorganisasi awal di PII, kemudian belajar berorganisasi awal kedua di IPNU, dilanjutkan di IPNU, kemudian akhirnya jalurnya kan jadi ke Ansor gitu. Saya PMBI sebentar karena saya sebangku dengan almarhum Abdul Muiz ya. Itu teman sebangku di Cipasung. Yang tadi sebutkan kalau usia sih beda 2 tahun gitu sama Kang Muiz itu, tapi karena saya masuknya terlambat gitu. Saya jadi teman sebangku, ikut mapaba di PMI, tapi nggak terlalu intens karena saya tinggal di pondok gitu. Ketemu PMI lagi malah saya sama pada saat Kang Muiz itu masuk ke penjara ya, untuk
kasus 27 Desember ya 97. Apa itu? Demonstrasi? Peristiwa Tasik membara itu. Oh, pembakaran kota Tasik. Itu. Jadi Abah ikut juga? enggak, saya kan di pondok. Enggak, teman saya itu gitu. Tapi saya ikut menengok karena teman itu ya, pertalian. Nah, saya menggagas tahun 93 itu mulai mendirikan Himpunan Muda Mudi Sindang Sono. Yang pengajiannya itu anak-anak muda itu digabung. Pengajarnya juga bergiliran. Jadi ada yang mengajar dari NU, ada yang mengajar dari Muhammadiyah, gitu ya. Mengajar dari NU dan Muhammadiyah itu sudah mulai kita lakukan di situ. Mungkin kalau pemilu saya jadi penyelenggara, kemudian ditunjuk jadi ketua PPK, jadi sekretaris PAC. Tapi pada saat di PPK saya ditunjuk udah Jang Apip aja, gitu. Jadi ketua PPK waktu itu. Penyelenggaranya partai-partai kan waktu itu. Nah itu, saya ingat waktu itu minjem mobil minjem mobil ambulan ke kepala puskesmas Cigalontang untuk menyusul laporan suara-suara yang 1 hari 2 hari itu belum selesai. Ya di TPS di ketua TPS, ketua PPS itu pakai kendaraannya itu Kijang kotak, punya ambulan dari kepala puskesmas Cigalontang. Jadi ngangkut yang kemudian hari ini menjadi ambulan yang hari ini kemudian Bapak kepala puskesmas itu menjadi bapak mertua saya. Itu tuh dapat bonus. Kenal dari situ, akhirnya dapat nyonya. Dan beliau itu adalah salah satu komisaris Partai Golkar. Jadi bertemunya di mana? Waktu pertama kali Abah, ini nih cewek jatuh cinta gitu, Bah. Istri saya sekolahnya malah jauh ya. Istri saya itu sekolahnya di asrama ya, di sini di bukan BTH itu di belakang itu. Bukan Stikes itu. Dulu itu SPK Dinkes itu. Kemudian kuliahnya di Kebidanan Akbid Semarang yang di Magelang. Gitu. Nah itu ketemunya di mana coba? Kalau pulang kan, wih anak Pak Haji Aam nih cakep nih. Karena sudah mengenal bapaknya. Penasaran, Abah aktivis Ansor tapi tetap di P3 gitu, nggak beralih ke PKB gitu? Ya, saya itu ketua Ansor Kecamatan Cigalontang. Tahun 2001 pemisahan kota kabupaten. Gitu. Saya jadi pengurus P3 kabupaten. Saya pikir realistis dong kalau saya sudah jadi pengurus partai tingkat kabupaten gitu ya. Jadi mungkin ini capaian yang tidak mudah gitu ya. Saya dipercaya oleh Pak Tatang jadi wakil sekretaris bagian paling bawah gitu. Karena paling mudah waktu itu untuk P3 umur 27-28 tahun jadi pengurus tingkat kabupaten itu di P3 itu paling mudah Pak. Mudah Irma waktu itu. Karena pengurus yang lain itu kan biasanya didominasi oleh yang sudah berumur gitu. Tapi saya punya modal berorganisasi saya gitu ya, modal berorganisasi, modal bicara kalau di forum-forum gitu. Kemudian saya juga punya kemampuan administrasi yang mungkin didikan dari saya jadi masuk di beberapa organisasi, sehingga mesin ketik yang menjadi modal untuk bikin surat di partai waktu itu di P3, saya ganti surat-surat itu pakai surat menyurat pakai komputer waktu itu sudah tahun 2021 awal-awal lah gitu, 2022. Nah di kampung sebetulnya di Cigalontang itu belum ada calon dari partai yang lain gitu ya, dan saya pengurus Ansor, ketua Ansor. Akhirnya saya lebih memilih untuk menjadi tetap di P3. Saya bikin acaranya di kampung saya pengajian yang diundang karena harus banyak ya pengurus P3. Waktu itu anggota DPRD-nya juga diundang dari P3. Pembicaranya ya penceramahnya juga almarhum almarhumlah Kiai Haji Syihabuddin Muhsin ya, yaitu tokoh P3 Tasikmalaya pada waktu itu, guru kita semua gitu ya. Kedengaran begitu, terdengar tidak nyaman gitu sama pengurus. Akhirnya saya dibuatkan konferansab ya, yang saya tidak hadir, yang isinya itu kemudian memilih ketua Ansor baru.
Saya baru tahu kemudian beberapa hari kemudian bahwa sudah ada ketua Ansor baru katanya di Cigalontang. Abah diturunkan Diturunkan. secara tidak hormat. tapi saya diajarin sama waktu itu saya sudah tinggal di di rumah tokoh kiai ya, udah meninggal kiainya, di rumahnya Mak Jumiah. Saya udah tinggal di situ diajarkan karena ternyata Mak Jumiah itu tokoh SI ya, kuat gitu, tokoh SI yang kita tahu kalau SI itu kalau berbicara tentang giroh gitu ya, kuat sekali gitu. Dan diajarkan begini, Ujang berangkat ke sana, hadir di acara waktu itu Yaumul Istima yang isinya pengumuman tentang pengurus baru Ansor, ketua Ansor Cigalontang. Datang ke sana, gak usah tunjukkan apa-apa, tapi ucapan terima kasih nganuhunkeun bahwa Ujang diberikan kebebasan untuk berkiprah di tempat yang mungkin menjadi tempat Ujang sekarang. Saya datang ke tempat itu. Saya sampaikan ke forum, saya berterima kasih sudah diberi kesempatan menjadi ketua Ansor beberapa waktu, dan kemudian hari ini saya diberikan kesempatan lebih untuk memilih bahwa saya mungkin di P3 itu sudah menjadi jalan yang harus saya teruskan. Dan saya memang harus melepaskan jabatan saya sebagai ketua Ansor, tidak apa-apa. Karena memang itu peraturan yang harus ditegakkan oleh Nahdlatul Ulama dan banom-banomnya waktu itu. Oke, baik. Menyenangkan sekali, semakin seru. Kita akan segera kembali, tetap di sini di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kiprah politiknya di legislatif ia mulai sejak tahun 2004. Ia termasuk salah satu politisi yang berhasil menjebol pintu legislatif di usia muda. Politisi muda ini justru baru menikah di tahun 2006 dengan Ibu Rahayu Nurhida. Kini, ia sudah 4 periode menjadi anggota legislatif yang akan habis di tahun 2024 nanti. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Abah, kita lanjutkan lagi nih. 2004, Abah yang tadinya di kepengurusan P3 Kabupaten, kemudian mencalonkan diri. Seperti apa perjalanannya, Bah? Bisa langsung tembus gitu, Bah? 2001 saya jadi pengurus PH ya, waktu pemisahan kota kabupaten. Tadi disebutkan menjadi pengurus termuda waktu itu di P3 ya, di P3. Karena mungkin dianggap saya bisa membenahi menjadi wakil sekretaris. Ada 17 pengurus PH, mungkin ke-17. Karena yang paling muda itu. Pengurus PH ke-17. Tapi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kesekretariatan gitu. Tahun 2004 ketika ada pencalonan ditawarin sama itu nyalon, pengurus PH harus nyalon semua. Saya udah begitu itu udah mulai berpikir oh iya ya memang di partai itu ya disiapkan untuk menjadi, kalau nggak menjadi bupati ya menjadi anggota DPRD atau posisi-posisi lain ya yang harus diduduki, harus disiapkan ya, mau nggak mau. Nggak berpikir waktu itu gimana ya biayanya, pemuda hanya guru supan lah di beberapa sekolah gitu. Tapi juga saya punya usaha percetakan waktu itu. Buka percetakan ya, sablon. Setidaknya kalau punya sablon bisa bikin pamflet sendiri kan, Pak? Bisa pamflet sendiri, dipikir itu modal utama. Bisa bikin kalender sendiri, bisa bikin ini sendiri. Banner gitu kan. Banner, ya kira-kira modalnya itu mungkin yang kepikiran. Ketika saya bilang ke bapak itu kan, aku mau nyalon, punya apa? Ya punya perjalanan, punya ini. Bapak nggak bisa modalin gitu ya. Dan waktu itu kan sistemnya juga belum seliberal sekarang gitu ya. Masih pakai nomor urut waktu itu. Waktu itu Abah dapat? Saya dapat nomor urut 2. Bagaimana bisa tuh? Seorang pengurus paling muda dapat nomor urut 2, gimana caranya? Nomor pertamanya diambil oleh Pak Ibu Neng Madinah ya, dari Cipasung ya, nama besar gitu ya. Karena Cipasung selama itu banyak diklaim oleh partai yang lain gitu ya. Tiba-tiba ada
pengurus dari Cipasung yang ini Bu Hajah Neng Madinah ya layak nomor 1 saya kan. Ini gimana nih? Yang paling muda bisa nomor 2 gimana caranya? Saya mengerjakan seluruh berkas-berkas yang ada di DPC termasuk berkas pemberkasan calon. Dan itu menjadi rahasia kan. Jadi tanda tanya, siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan nulis sendiri saya nomor 2. Tiba-tiba saya ditelepon. Saya sedang mengerjakan aja di itu. Saya ditelepon, Beb. Halo Pak, siapa? Tatang. Tatang siapa Pak? Tatang Bupati, ketua DPC. Oh siap Kang. Gitu. Kamu pegang berkasnya, cina gitu. Itu pokoknya lamun bocor saeutik wae tentang apapun itu berarti dari Apip cantik kamu. Siap Kang. Saya mah diajarkannya kan daripada itu dari maningkeunna bucat tina beuteung daripada bitut dari bolot. Kalau urusan yang memang diperintahkan untuk rahasia gitu ya. Saya diajarkannya seperti itu. Oke, baik Kang. Pokoknya mah enggak urus semuanya. Jangan ada yang ini. Pokoknya hubungan langsung jeung saya we cenah gitu. Bere nomor 2 lah cenah gitu. Dan itu betul-betul Realisasi Pak Tatang menyimpan saya di nomor urut 2. Apa yang sudah Akang perjuangkan selama 4 tahun? Yang sudah berhasil Akang perjuangkan dalam 4 periode, maksud saya bukan 4 tahun. Apa ya? Saya kalau anggota DPRD itu kan bukan eksekutor ya. Jadi kalau menyebutkan apa hasilnya gitu menjadi anggota DPRD, ya kalau saya sebutin satu-satu mungkin akan disebutkan ini kan eksekusinya tetap oleh Pak Bupati, oleh pemerintah, tapi saya menjadi bagian dari proses itu mungkin. Nah, ini yang saya banggakan gitu, bagian dari proses itu. Singaparna menjadi ibu kota, saya ada di dalamnya. Saya tidak menyebutnya pencapaian, tapi saya ada di dalamnya karena prosesnya bersama-sama. Berpartisipasi dalam pembentukannya itu. Ya, Cigalontang menjadi punya SMA gitu ya, ada SMP-nya berkembang menjadi beberapa. Saya berproses di dalamnya. Kemudian ya tentu saja kalau pembangunan mah sekarang dibangun periode isukan sebelum itu rusak lagi gitu ya. Itu kadang-kadang menjadi ini. Tapi bahwa saya anak daerah gitu ya, anak lembur gitu bisa masuk dalam bagian dari pemerintahan gitu di tengah masa itu mungkin sesuatu yang mustahil gitu ya, muskil menjadi terbukti menjadi kenyataan. Kira-kira itu juga bagian dari mungkin yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lain sehingga kemudian banyak orang yang mengikutinya. 2024 Akang mau ke provinsi atau mau ke pendopo? Insya Allah saya menuju Jawa Barat. Ke Jawa Barat? Jawa Barat. Gak ada kepikiran mau ke pendopo gitu? Distribution of power, distribusi kekuasaan di partai saya itu mungkin distribusi kader ya, mungkin terpetakannya hari ini gitu kan. Ada Pak Haji Cecep Nurul Yakin yang sudah di eksekutif dalam posisi wakil. Nah gitu. Saya ada yang di posisi legislatif yang sudah mencapai wakil ketua DPRD hari ini. Nah kira-kira mungkin harus berbagi peran karena mappingnya di partai itu kan tidak harus semuanya menuju satu profesi, satu tujuan gitu. Tapi tujuannya sama, tapi tidak harus menjadi bagian yang sama di partai itu. Ke satu posisi gitu. Gitu kan. Ibaratkan bangunan, saya selalu ibaratkan, gak harus semuanya menjadi pondasi, gak harus semuanya menjadi pintu, gak harus semuanya menjadi atap gitu ya. Tapi ada yang jadi tiang, ada yang jadi jendela, ada yang jadi pintu, tapi semua memerankan posisinya masing-masing, bangunannya insya Allah kokoh. Dan ini kalau Irma jadi debunya aja deh, nggak apa-apa. Saya malah menyampaikan informasi bahwa P3 itu partai yang kekurangan unsur perempuan sampai hari ini karena kader-kader di P3 perempuannya itu masih menganggap bahwa politik itu adalah wilayahnya laki-laki. Apa yang sudah Abah siapkan untuk 2024? Saya kebetulan sekarang jadi wakil ketua bidang pemenangan daerah pemilihan Tasik-Tasik di DPW Jawa Barat. Nah, tentu saja mungkin saya harus membangun jaringan yang lebih luas dari sekedar 6 kecamatan. Saya punya daerah pemilihan 39 kecamatan di kabupaten dan 10 daerah
dan 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya. Ya tentu saja saya harus lakukan pendekatan ya untuk lebih luas ketimbang di 6 kecamatan. Saya masuk ke daerah-daerah yang mungkin di 39 kecamatan dan 10 kecamatan itu, gitu ya. Meraba mungkin apa yang menjadi keinginan dan kalau dalam bahasa ilmu politiknya itu perilaku memilih ya, voting behavior gitu ya, dari masyarakat di 2 kabupaten ini. Saya juga mungkin harus lebih meluaskan bagaimana politik hari ini dikemas dengan lebih modern ya, dengan cara memasukkan teori political marketing gitu ya, pemasaran politik gitu ya. Wah, saya sebagai produk ya, kalau dalam ilmu pemasaran politik itu kan kandidat itu produk politik gitu ya, produk politik selain gagasan gitu, selain gagasan. Jadi tentu saja harus saya mau mengemas diri saya mungkin lebih bisa diterima oleh yang lebih luas dari hanya sekedar 6 kecamatan gitu. Kemudian gagasan-gagasan saya juga harus diperluas dari hanya sekedar berbicara tentang 6 kecamatan menjadi 49 kecamatan, 39 dengan 10 kecamatan, 15. Ya, jualan gagasan saya, jualan opini saya, itu mungkin harus lebih luas. Kalau sekarang kan saya jualan opinion ya. Opinion. Saya harus jualan gagasan saya untuk menawarkan bahwa seorang Apip itu layak untuk dipilih untuk mewakili mereka di DPRD Jawa Barat. Mungkin harus lebih ditingkatkan lagi dan itu tantangan buat saya gitu. Sukses Abah, menyenangkan sekali berbincang dengan Abah Apip dan banyak sekali hikmah yang pastinya bisa kita ambil. Baraya Priangan juga yang menyimak semoga bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Abah, terakhir closing statement untuk Baraya Priangan, silakan. Saya adalah orang yang beranjak dari dasar begitu ya, dari bawah dalam berorganisasi gitu ya. Di politik juga sama. 2 kalimat yang diajarkan oleh guru saya dalam berorganisasi atau bermasyarakat itu bahwa dalam berorganisasi adalah berpolitik, kamu harus siap memimpin dan mau dipimpin. Bahasanya beda antara mau dengan siap. Kalau siap memimpin, kita memang sebagai kader partai, kader organisasi itu kapanpun diminta untuk memimpin anggota yang lain, kader yang lain dari organisasi ataupun partai, anggota partai, kamu harus siap. Dan itu kita siapkan dalam bentuk kemampuan, ya, skill, kemampuan. Ya, bisa melalui pelatihan, bisa mengangkat bakat yang dimiliki. Tapi kalau urusan mau dipimpin, itu urusan hati. Pada saat ternyata ketua organisasi kita, misalkan kita dipimpin di masyarakat oleh orang yang lebih muda dari kita, orang yang menurut kita tidak lebih ganteng-ganteng amat daripada kita gitu ya. Gitu. Orang yang kemudian dari secara strata sosial atau turunan itu kok ya tidak di atas kita. Nah, itu urusannya dengan hati. Jadi berorganisasi, berpolitik itu harus siap memimpin dan mau dipimpin. Itu saja mungkin Bu Irma sebagai closing statement dari saya sebagai modal yang saya alami dan saya jalani selama berorganisasi dan berpartai politik. Baik, terima kasih sekali lagi Abah. Salam buat Ambu dan keluarga. Baraya Priangan, pembicaraan yang sangat menyenangkan pada sore hari ini, namun kita harus akhiri di sini. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol like, share, dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret mengurai cerita, membingkai asa.